Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video review tentang gerak vertikal. Ya, semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia untuk mempelajari pembelajaran kita kali ini ya. Ya, tujuan dari pembelajaran kita adalah aplikasi menganalisis khususnya pada gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita fokus aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu khususnya pada gerak vertikal. Jadi ini melanjutkan materi gerak lurus berubah beraturan. And drop at the same time to see which fell fastest. Now in this case, in order to see the true nature of gravity, it takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, there's a near perfect vacuum. Mission 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, cameras on, 2, 1, release. Exactly the same. Feathers don't move. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Salah satu aplikasinya adalah gerak vertikal. Jadi gerak vertikal. Mengapa dikatakan gerak vertikal? Yaitu gerak yang arahnya vertikal, tegak lurus dengan bidang horizontal. Jadi vertikal ya. Jadi vertikal tuh arahnya tegak lurus ke atas. Sehingga di sini ada 3 jenis gerak vertikal. Jadi yang pertama adalah jatuh bebas. Jatuh bebas ya. Jadi benda kalau ini kita lepas tanpa kecepatan awal, ini disebut benda jatuh bebas. Atau di sini benda jatuh bebas adalah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu ya, dijatuhkan. Dijatuhkan berarti ini kecepatan awalnya adalah 0. Dijatuhkan ya, ini ya. Kemudian yang kedua, gerak vertikal ke bawah. Jadi ini masih mirip ya dengan jatuh bebas. Bedanya tapi ini dilempar ya. Jadi suatu gerak yang dilemparkan vertikal ke bawah pada ketinggian tertentu. Dilempar. Jadi benda dilempar ke bawah. Kemudian yang ketiga itu adalah gerak vertikal. Jadi kita melemparnya tapi ke atas ya. Atau gerak vertikal kata adalah suatu gerak sebuah benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Gitu ya. Jadi ada 3 gerak vertikal. Jadi gerak bebas, jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Kita akan berikan penjelasan satu persatu bahwasanya ketiga jenis gerak ini adalah merupakan
gerak lurus berubah beraturan. Jadi ini mereview pembelajaran sebelumnya. Kita pernah mempelajari gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berarti gerak dengan lintasan lurus. Berubah beraturan itu apa? Berubah beraturan, yaitu kecepatannya berubah secara beraturan. Sehingga dalam gerak vertikal nanti itu akan menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan. Kemudian pada gerak vertikal, pada gerak lurus berubah beraturan ini memiliki percepatan yang tetap ya. Kalau pada gerak vertikal, percepatannya adalah sama, yaitu percepatan gravitasi itu sendiri, yaitu 10 meter per detik. Jadi ini adalah percepatan gerak tersebut. Karena termasuk gerak lurus berubah beraturan, maka kita gunakan konsep ini ya. Jadi ada 3 persamaan. Ini yang perlu kita ingat. Jadi VT sama dan V0 plus AT. Kemudian S sama dan V0T. V0T, V0 kali T ditambah setengah kalikan A kalikan T kuadrat. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan VT? Ya, VT adalah ini ya. Jadi VT adalah kecepatan akhir. Sementara V0 itu kecepatan awal. Ini ya. Kemudian A ini adalah percepatan. Kemudian S itu adalah perpindahan. Jadi kalau yang kita bahas nanti gerak vertikal, maka perpindahan itu kita ganti dengan H. H itu ketinggian ya. Jadi kalau S itu biasanya gerak perpindahan arah horizontal, tapi kalau H itu perpindahan arah vertikal. Kemudian T, ini harusnya T kecil ya. T kecil itu adalah waktu. Jadi 3 konsep ini yang akan kita gunakan pada gerak vertikal. Kemudian bagaimana aplikasinya? Jadi gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Gitu ya. Jadi gerak vertikal adalah merupakan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu rumusnya ini ya. Ini adalah persamaan pada gerak lurus berubah beraturan. Sehingga nanti yang berbeda itu bagaimana besar percepatan bendanya, positif atau negatif. Jadi besarnya adalah sama. Yang membedakan nanti dari ketiga jenis ini besarnya positif atau negatif. Kita lihat yang pertama, benda jatuh bebas. Jadi jatuh bebas itu benda kita lepas gitu ya. Kita lepas berarti kecepatan awalnya adalah 0. Kecepatan awal 0. Kemudian percepatannya berapa? Jadi karena ketika benda kita lepas maka akan jatuh ke bawah. Jadi jatuhnya ke bawah ini karena pengaruh gravitasi. Atau istilahnya disebut percepatan gravitasi atau disingkat dengan G gitu ya. Jadi G itu arahnya ke bawah. Sementara jatuh bebas itu kan arahnya juga ke bawah ya. Jadi jatuh bebas itu percepatannya ke bawah. Gravitasi arahnya ke bawah. Sehingga besarnya A itu sama dengan plus G. Jadi plus G. Mengapa? Karena apa? Karena arah jatuh bebas itu ke bawah, gravitasi juga ke bawah. Kemudian yang kedua, ya, kalau V0-nya adalah 0, kemudian A-nya sama dengan G, maka persamaan ini menjadi ini ya, jadi VT. Saya bersihkan dulu. Ya, jadi saya ulangi, pada gerak jatuh bebas, itu kecepatan awalnya adalah 0, percepatannya sama dengan plus G karena arah percepatannya ke bawah. Jadi kalau ke bawah ini positif. Sehingga
karena gerak vertikal ini adalah gerak lurus berubah beraturan, maka kita gunakan rumusnya tetap ini. Cuma kita ganti V0-nya 0, A-nya sama dengan G, sehingga menjadi persamaan ini. Itu ya. Jadi ini V0-nya kan 0 kan, sehingga VT sama dengan GT. Ini. Kemudian S itu perpindahan ya. Jadi kalau pada gerak vertikal itu kita ganti dengan H, ketinggian ya. Karena V0-nya 0 sehingga menjadi setengah GT kuadrat. Begitu pula VT kuadrat, ininya 0 sama dengan 2GH. Jadi ketiga persamaan ini khusus kita gunakan kalau benda itu jatuh bebas. Jatuh bebas ya. Jatuh tanpa kecepatan awal. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Gerak vertikal ke bawah. Yaitu dilempar. Dilempar ke bawah. Berarti kecepatan awalnya 0 atau bukan? Ya, kecepatannya tidak sama dengan 0 karena diberikan kecepatan ya. Kemudian ini mengapa A-nya sama dengan plus G? Ya, jadi karena arah bendanya ke bawah, percepatannya ke bawah, sementara gravitasi itu arahnya ke bawah karena searah makanya. Sehingga kalau ini kita substitusikan ke persamaan ini, maka diperoleh persamaan apa? Jadi V0-nya kita ganti dengan tidak sama dengan 0. Sehingga persamaannya ini. Ya. Ini ya, VT sama dengan V0. Kemudian ini A-nya berubah menjadi G. Itu ya. Jadi yang pertama, kalian bisa bandingkan. Jadi antara persamaan ini ya. Jadi ini menjadi ini. Jadi dari persamaan ini menjadi persamaan ini. Kemudian dari persamaan yang kedua menjadi persamaan ini. S-nya menjadi H, V0-nya tetap, T-nya tetap, plus setengah, A-nya menjadi G. Kemudian T kuadrat. Begitu pula yang ketiga. Nah, ini persamaan jadi ini ya. Apanya yang berubah? Ya, yang berubah hanya ini aja. Jadi ini pada gerak vertikal. Sehingga persamaan ini kita gunakan ketika benda mengalami gerak vertikal ke bawahnya. Ya, kemudian yang ketiga, gerak vertikal ke atas. Jadi dilempar ya. Jadi benda dilempar ke atas, berarti percepatannya ke atas, arahnya ke sana. Sementara G itu arahnya ke bawah. Karena A berlawanan dengan G, maka ya A-nya sama dengan minus G. Kemudian V0-nya juga tidak sama dengan 0. Atau V0-nya itu punya nilai tertentu. Sehingga persamaannya ini ya. Jadi masih sama. Jadi persamaan yang nomor 1 ini menjadi seperti ini. Minus ini dari mana? Ya karena ini ya. A-nya sama dengan minus G. Jadi sebetulnya ini mirip dengan ini ya. Mirip dengan ini. Bedanya hanya di sini aja. Tanda ini. Itu ya. Jadi kebalikan benda jatuh bebas. Jadi itu ya. Jadi dalam pembelajaran kita, jadi kita akan membedakan mana yang gerak jatuh bebas, maka persamaannya ini. Kalau itu gerak vertikal ke bawah, maka persamaannya ini. Kalau benda bergerak vertikal ke atas, maka persamaannya. Ya, gimana? Semoga kalian bisa memahami ya. Coba kita lihat contoh soalnya. Jadi ini reviewnya tadi ya. Jatuh bebas. V0-nya 0. A-nya sama dengan plus G. Kemudian vertikal ke bawah. V0-nya tidak sama dengan 0. A-nya sama dengan G. Vertikal ke atas. V0-nya tidak sama dengan 0. A-nya sama dengan minus G. Jadi ini rangkumannya ini ya.
Jadi pada gerak vertikal, jadi kalian ingat ini adalah rumus apa? GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kalau benda jatuh bebas, ketentuannya ini. Gerak vertikal ke atas, ini gerak vertikal ke bawah. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ya. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 45 meter. Jadi di sini kita sudah tahu ya. Jadi bahwasanya ini adalah termasuk jenis gerak yang mana ini? Jadi sebuah benda jatuh bebas. Jatuh bebas ya. Benda jatuh bebas, maka kita gunakan konsep jatuh bebas, yaitu V0-nya pasti 0. Kemudian A-nya sama dengan plus G. Maka pertanyaannya, berapa waktu dan kecepatan ketika benda tersebut sesaat sebelum menyentuh tanah. Jadi misalkan ini benda jatuh bebas, berarti V0-nya itu sama dengan 0. Kemudian ini tanah. Sesaat sebelum menyentuh tanah, ini VT-nya berapa? Ini ya, jadi kecepatannya berapa? Kemudian dari sini ke sini waktunya berapa? Ya. Maka pertama kita tuliskan rumusnya dulu ya. Jadi kalau benda jatuh bebas kan ini ya, V0-nya 0. Kemudian A-nya plus G. Sehingga persamaan ini menjadi apa? Kita tulis dulu ya. Perhatikan persamaan yang pertama. VT sama dengan GT. Ya, karena V0-nya 0 ya. Kemudian yang kedua. H sama dengan V0-nya 0 berarti setengah GT kuadrat. Yang ketiga. VT kuadrat sama dengan 2GH. Caranya gimana? Jadi kita hanya punya 3 persamaan sehingga kalian bisa mencoba-coba ya. Dari yang diketahui ini, diketahui kan hanya sama dengan 45 meter. Kemudian G-nya sama dengan 10. Kemudian suruh mencari T. Persamaan yang mana yang memungkinkan? Kita lihat satu-satu aja. Jadi mencari T berarti yang ada variabel T-nya. Berarti ini ya. Ini kan ada T-nya. G-nya diketahui, hanya diketahui. Maka untuk mencari T bisa menggunakan persamaan 2. Itu H sama dengan setengah GT kuadrat. Hanya 45 sama dengan setengah G-nya 10 kalikan T kuadrat. 45 sama dengan 5 T kuadrat. T kuadrat berapa? Ya, T kuadrat sama dengan 45 dibagi 5 atau 9. Sehingga T sama dengan akar 9 yaitu 3 detik. Jadi artinya benda ini akan sampai ke bawah, sampai ke tanah perlu waktu 3 detik. Gitu ya. Sudah terjawab yang pertama ini. Kemudian bagaimana kecepatannya? VT-nya. Ya, kalau T-nya tahu kita bisa mencari VT dengan persamaan 1 kan ya ini ya. Itu VT sama dengan G kalikan T. G-nya 10, T-nya 3. Sehingga 30 meter per detik gitu ya. Gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga, berapa ketinggian? Ketinggian itu simbolnya apa? H ya. Jadi berapa ketinggiannya? Syaratnya adalah pada saat T sama dengan 2. Jadi kalau T sama dengan 3 kan di sini kan? Kalau T sama dengan 2 kira-kira di sini. Ini hanya berapa? Jadi H. Kemudian diketahui T, berarti kan pakai yang mana? Ya, persamaan yang kedua ya. Jadi
H sama dengan setengah G T kuadrat. Jadi gitu ya. Jadi cara kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gerak vertikal. Khususnya adalah gerak jatuh bebas. Untuk gerak yang vertikal ke bawah dan ke atas sama saja. Jadi hanya yang pertama kita harus mengenali dulu apakah soalnya itu benda jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah atau gerak vertikal ke atas. Kalau vertikal ke bawah maka V0-nya sama dengan 0, V0-nya tidak sama dengan 0, dan A-nya sama dengan G. Gitu ya. Ya, ini kita cocokkan hasilnya. Coba kita hapus dulu. Jadi ini kuncinya ini ya. Jadi ini persamaannya. Ya, kuncinya adalah T-nya sama dengan 3, V-nya 30 meter per detik, dan H-nya 25. Jadi coba nanti ini kalian ulang kembali ya. Kemudian untuk memahami ini kemarin nanti kita juga akan mempraktekkan mencari percepatan gravitasi bumi ya. Jadi ini kita lewati dulu. Kita akan berikan contoh soal. Jadi ini tugas. Coba ini kalian kerjakan. Jadi ini soalnya mirip dengan tadi. Kalau ini adalah gerak yang mana ini? Jadi kalau soalnya seperti itu, maka yang pertama kita harus mengetahui ini termasuk jenis gerak yang mana. Jadi ini sebuah benda dilempar ke bawah. Berarti dilempar ke bawah. Berarti ini vertikal ke bawah. Ini. Sehingga V0-nya pasti ada. Jadi ini dengan kecepatan awal berarti V0-nya ada, yaitu 10 meter per detik. Kemudian dilempar dari ketinggian 45, berarti hanya sama dengan 45 meter. G-nya adalah 10 meter per detik. Yang ditanya sama ya, T-nya berapa? Ini waktunya berapa? Kecepatannya berapa? VT ya. Itu pada saat menyentuh tanah. Kemudian pada T-nya 1 detik itu hanya berapa? Ya. Jadi ini kalian kerjakan, kemudian nanti hasilnya bisa dikumpulkan ya. Jadi itu mungkin untuk pembelajaran kali ini. Semoga dengan video ini bisa lebih memahami apa itu gerak vertikal. Ya, dari saya cukupkan sekian. Kita akan ketemu kembali pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada gerak vertikal ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.